Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Bu Ayi Setiawati selaku Ibu MOT dalam pelatihan penyelia halal batch 34 untuk UMK SPPG. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian peserta pelatihan penyelia halal. Sungguh sangat bersyukur sekali kita pada pagi hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah, masih diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga kita bisa berkumpul di ruang Zoom meeting ini untuk bisa menggali ilmu, untuk bisa berbagi pengetahuan terkait bidang penyelia halal. Ya, tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat ya dari beliau di akhir zaman nanti. Baik Bapak Ibu semuanya, eh, karena ini waktunya tidak panjang gitu ya, untuk materi SJPH ini, Sistem Jaminan Produk Halal, itu merupakan salah satu unsur pengetahuan yang harus Bapak Ibu, yang harus kita semua pahami sebelum kita melaksanakan tugas sebagai penyelia halal. Nah, untuk itu, untuk mempersingkat waktu, izin saya untuk share screen. Disediakan teh kopi karena nanti sampai seharian ya, Bapak Ibu. Silakan kita serius tapi santai, santai tapi serius, gitu ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, ini adalah paparan hari ini untuk materi yang pertama. Jangan lupa absen dulu ya. Tadi sudah diingatkan Bu Ayi. Pengenalan dan penerapan sistem jaminan produk halal atau yang kita singkat dengan SJPH. Jangan terbalik, jangan SPJH tapi SJPH. Nah, ini merupakan dasar pengetahuan yang harus kita semua pahami karena ini merupakan satu-satunya sistem yang harus diterapkan dalam penjaminan produk halal di Indonesia. Jadi Bapak Ibu semuanya, eh, prinsip sertifikasi halal di Indonesia itu tidak berdasarkan produk akhir, tapi berdasarkan ketelusuran. Artinya apa? Mulai dari hulu sampai hilir harus berstandar halal. Mulai dari penyiapan bahan sampai penyajian harus berstandar halal. Jadi ada tiga hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu kita harus memastikan bahwa semua bahan yang kita gunakan dalam proses produksi itu halal. Jadi kalau di SPPG Bapak Ibu bahannya itu sudah harus disiapkan dipastikan halal semuanya. Tidak hanya bahan bakunya saja, tapi semua bahannya gitu ya yang digunakan. Kemudian yang kedua, setelah bahan kita pastikan halal, yang harus diperhatikan lagi adalah dalam proses produksi. Dalam proses produksi, kita harus pastikan bahwa tidak ada kontaminasi, baik itu dari bahan haram maupun dari najis terhadap produk kita. Ya, jadi kontaminasi dari bahan haram ataupun najis ini tidak hanya berasal dari bahannya, tapi juga bisa berasal dari peralatan produksinya, dari pekerjanya, maupun dari lingkungan produksinya. Jadi kalau ada istilahnya najis, ada namanya mutanajis. Kalau mutanajis itu bahan yang suci halal tapi terkena najis sehingga menjadi mutanajis. Nah, ini yang harus kita hindari. Kemudian yang ketiga yaitu memastikan bahwa proses ini mulai dari bahan kita pastikan halal, penyiapan bahannya sampai ke proses produksinya kita pastikan tidak ada kontaminasi dari bahan haram maupun najis. Proses ini harus berjalan secara konsisten, berkesinambungan. Dan kita harus pastikan bahwa ini terus-menerus dijalankan secara baik, istiqomah. Oleh karena itu, perlu adanya kita menerapkan sebuah sistem. Dan sistem inilah yang akan menjadi pedoman kita, yang akan menjadi panduan dalam penerapan bagaimana penjaminan produk halal yang ada di SPPG kita, sehingga sesuai dengan rencana atau sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, secara definisi, Bapak Ibu, SJPH ini merupakan
pendekatan yang sistematis. Jadi ini pendekatan yang teratur, kemudian terintegrasi, saling terkait, yang SJPH ini disusun, diterapkan, dan kemudian untuk dipelihara. Dengan cara apa? Dengan cara mengidentifikasi dan mengidentifikasi bahannya dan juga mengidentifikasi kontaminasi terhadap bahan, baik itu pada proses produksi, pada produknya, pada sumber dayanya, dan juga pada prosedur. Tujuannya apa ini? Tujuannya adalah untuk memastikan dan menjaga kesinambungan proses produk halal itu sudah sesuai dengan yang telah dipersyaratkan, yang telah ditetapkan oleh BPJPH. Jadi ada lembaga negara yang kemudian bertanggung jawab atau mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Dulu BPJPH ini di bawah Kementerian Agama masih eselon 1, sekarang sudah bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Jadi ada di bawah Presiden langsung, gitu ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, kenapa SJPH ini harus diterapkan? Itu kan pertanyaannya seperti itu. Kenapa SPPG harus menerapkan SJPH? Maksudnya yang pertama pasti kita akan mengajukan sertifikasi halal untuk SPPG kita. Jadi syarat utama dalam melaksanakan atau mendaftarkan proses sertifikasi halal itu adalah menerapkan SJPH, menerapkan sistem jaminan produk halal. Ya, karena ini akan menjamin kehalalan produk kita. Dan yang kedua tujuannya adalah kita selain menjamin kehalalan produk juga akan dengan menerapkan SJPH, kita bisa menjaga kesinambungan proses produk halal kita itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sesuai dengan perundangan yang berlaku. Nah, SJPH ini Bapak Ibu itu harus sifatnya ya, sifatnya mandatori, wajib diterapkan oleh pelaku usaha untuk menjaga konsistensi produksi selama masa berlakunya sertifikat halal. Jadi Bapak Ibu perlu saya sampaikan di sini, sertifikat halal di Indonesia itu sudah berlaku selamanya. Jadi tidak ada batas waktunya. Jadi kalau dulu secara historis mungkin perlu saya sampaikan ya untuk pengetahuan Bapak Ibu, dulu itu sertifikat halal berlaku 2 tahun. Setelah itu ada regulasi di Undang-Undang Cipta Kerja, di Undang-Undang 33 2014, maka sertifikat halal berlaku 4 tahun, harus disertifikasi ulang. Nah, setelah itu ternyata ada regulasi yang baru, yaitu di Undang-Undang Nomor 6 2023 dan kemudian diatur secara teknis di Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 yang kemudian dinyatakan bahwa sertifikat halal di Indonesia itu berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan komposisi bahan dan atau PPH-nya. Jadi sertifikat halal secara regulasi bahasanya sertifikat halal tetap berlaku sepanjang dua, tidak terdapat perubahan komposisi bahan dan atau PPH, proses produk halal. Jadi kalau misalnya pelaku usaha yang kemudian sudah mendapatkan sertifikat halal, kemudian akan mengubah komposisi bahan dan atau proses produk halalnya, maka harus memperbaharui sertifikat halal tersebut, harus dilaporkan. Nah, ini yang nanti pelaku usaha nanti melalui penyelia halal, Bapak Ibu nanti harus melaporkan jika ada perubahan komposisi bahan dan atau proses produk halalnya. Termasuk jika nanti di Bapak Ibu, di SPPG Bapak Ibu itu ada pengembangan produk pada jenis produk yang sudah tercantum dalam sertifikat halal yang sudah diterima, gitu ya, sudah dipunyai. Nah, ini diajukannya ke BPJPH, itu melalui si halal, ada sistem elektronik terintegrasi yang dikelola BPJPH, mengajukan permohonan, melampirkan beberapa dokumen, gitu ya, untuk terkait pengembangan produk. Perubahan sertifikat halal ini tidak akan mengubah nomor registrasi sertifikat halal Bapak Ibu yang pertama, gitu ya. Nanti akan berubah adalah lampiran 2 terkait varian produknya. Nah, Bapak Ibu, untuk SJPH ini ada beberapa hal yang perlu kita pelajari sesuai strukturnya, yaitu ada pendahuluan, ada nomor 2 ruang lingkup, kemudian ada, maaf ini yang di chat, ya oke.
Ada ruang lingkup, ada istilah dan definisi, dan yang ada yang keempat bagian asas, dan yang kelima adalah kriteria yang akan kita bahas selama 2 jam ke depan gitu ya untuk kriteria-kriteria yang harus diimplementasikan oleh Bapak Ibu yang harus diterapkan di SPPG Bapak Ibu semuanya. Dan ada yang bagian keenam yaitu informasi terdokumentasi. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita sebagai umat manusia itu telah diperintahkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah gitu ya, di surat kedua ayat 168 yang menyebutkan bahwa kita diperintahkan untuk memakan makanan yang halal dan thoyyib yang terdapat di bumi gitu ya. Halal dan baik yang terdapat di bumi dan kita dilarang untuk mengikuti langkah-langkah setan gitu ya. Kemudian kenapa ini adalah dasar kita gitu ya. Kenapa harus menyiapkan makanan yang halal termasuk kepada eh, putra-putri kita itu ya di sekolah yang akan mengkonsumsi MBG Bapak Ibu yang sudah hasilkan. Jadi halal dan baik. Insya Allah dengan menerapkan SJPH ini, sistem jaminan produk halal ini, produk Bapak Ibu, makanan MBG Bapak Ibu yang sudah diproduksi tidak hanya halal tapi juga baik, tapi juga toyib baik untuk kesehatan, gitu ya. Ini ada chat Bapak Ibu nanti kalau untuk pertanyaan kita akan buka di terakhir sesi ya, karena ini karena sesi pertama, terakhir sesi. Kemudian kalau mau ada yang menanyakan di kolom chat, silakan untuk dituliskan di kolom chat. Ini sudah banyak chatnya. Oke. Oh, ini masih belum pertanyaan untuk materi ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, kenapa sih harus menerapkan SJPH gitu ya? Nah, ini ada payung hukumnya, Bapak Ibu. Ada payung hukum kenapa Bapak Ibu diwajibkan untuk menerapkan SJPH di SPPG Bapak Ibu. Di pasal 72 jelas disebutkan bahwa untuk menjaga kesinambungan PPH atau proses produk halal, pelaku usaha wajib menerapkan SJPH gitu ya. Nah, kemudian penerapan SJPH ini kenapa kok diwajibkan? Karena akan memberikan jaminan kesinambungan proses produk halal selama sudah mendapatkan sertifikat halal. Jadi harus dilaksanakan terus Bapak Ibu meskipun sudah mendapatkan sertifikat halal Bapak Ibu tidak hanya jadi penerapannya tidak hanya pada saat awal Bapak Ibu mengajukan sertifikat halal SPPG, tapi setelah mendapatkan sertifikat halal Bapak Ibu harus tetap menerapkan SJPH di SPPG Bapak Ibu, gitu ya. Nah, apa sih yang menjadi lingkup SJPH? Yang pertama, SJPH ini Bapak Ibu menetapkan semua syarat pada setiap tahapan proses produk halal. Jadi bagaimana penyiapan bahannya, bagaimana pengolahan, bagaimana penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian itu menjadi lingkup yang diatur dalam SJPH yang kemudian meliputi syarat dan kegiatan terkait 5 kriteria SJPH yang akan kita bahas nanti ya selama 2 jam ke depan untuk 5 kriteria ini. Nah, SJPH ini Bapak Ibu itu harus dilakukan atau harus diterapkan berlaku kepada semua kategori pelaku usaha. Jadi ada kategori usaha itu kan ada usaha mikro, kecil, menengah, besar. Jadi untuk semua kategori skala usaha ini harus menerapkan SJPH, tidak ada diskriminasi. Namun harus dilihat apa produknya, karena yang wajib menerapkan SJPH ini jika pelaku usaha itu menghasilkan produk yang masuk kategori produk wajib bersertifikat halal. Baik itu berupa produk berupa barang maupun produk berupa jasa. Jadi misalnya begini, kalau misalnya saya ini usahanya mikro, warung makan gitu ya. Usaha saya warung makan, saya terkena kewajiban sertifikat halal. Nah, ada teman saya itu skala usahanya sudah menengah besar. Kenapa kok tidak terkena kewajiban sertifikat halal? Oh, ternyata setelah saya lihat, oh ternyata produknya ban mobil misalnya. Ban mobil tidak masuk kategori produk yang wajib bersertifikat halal. Gitu ya, meskipun usahanya udah menengah besar. Nah, kategori produk yang wajib bersertifikat halal ini, Bapak Ibu, baik itu barang maupun jasa, itu sudah diatur di
regulasi namanya Keputusan Menteri Agama nomor 748 tahun 2021 dan juga KMA yang terbaru ini ya, KMA atau Keputusan Menteri Agama kita singkat KMA nomor 944 tahun 2024 gitu ya. Itu eh, jika masuk produk Bapak Ibu jika masuk kategori yang ada di dalam KMA 748 dan KMA 944 itu masuk kategori produk yang wajib bersertifikat halal. Gitu ya. Bapak Ibu, terkait ketentuan barang dan jasa apa yang wajib bersertifikat halal, itu ada diatur di sini sesuai PP 39 2021. Jadi kalau di Undang-Undang 33 2014 itu jelas diamanahkan bahwa semua produk yang masuk, beredar, dan dipasarkan di Indonesia itu wajib bersertifikat halal. Gitu ya. Nah, produk di sini ada dua kategori, yaitu produk berupa barang dan produk berupa jasa. Produk berupa barang itu termasuk di dalamnya adalah makanan, minuman, obat, dan kosmetik. Nah, ini ya ada makanan, minuman, obat, kosmetik. Kalau di SPPG termasuk makanan, minuman. Nah, ini terkena kewajiban sertifikat halal. Kemudian ada produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetika. Misalnya produk kimiawi. Kalau ini untuk yang produk kimiawi, biologi rekayasa genetika, ketentuannya hanya yang terkait dengan makanan, minuman, obat, dan kosmetik saja ya Bapak Ibu. Karena banyak kan produk di sekitar kita yang melalui proses kimiawi, biologi maupun rekayasa genetika. Namun ternyata yang terkena kewajiban sertifikat halal itu yang hanya terkait makanan, minuman, obat, atau kosmetik saja. Contoh misalnya untuk produk hasil proses kimiawi, ada pelarut, penjernih, pemucat gitu ya untuk produk makanan. Atau kemudian ada resin penukar ion atau arang aktif yang ini digunakan untuk produksi air minum dalam kemasan, untuk filterisasi. Nah, ini ada hubungannya dengan minuman sehingga terkena kewajiban sertifikat halal. Kemudian ada produk hasil proses biologi, misalnya vaksin. Nah, vaksin itu produk hasil biologi, proses biologi yang terkait dengan obat, jadi terkena kewajiban sertifikat halal. Atau kalau misalnya terkait dengan makanan, ada ragi tempe, ragi roti, ragi tape, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, yang terakhir adalah kategori barang gunaan. Apa itu barang gunaan? Barang gunaan itu adalah barang yang kita pakai, yang kita gunakan, atau yang kita manfaatkan. Nah, ya banyak ya di sekitar kita yang kita guna barang-barang yang kita gunakan, kita manfaatkan, kita pakai gitu. Tidak semuanya ternyata Bapak Ibu yang terkena kewajiban sertifikat halal. Ketentuannya adalah hanya bagi barang yang berasal dan atau mengandung unsur hewan saja. Kira-kira apa ini? Barang gunaan yang kita pakai, kita gunakan yang mengandung unsur hewan. Boleh buka mic-nya Bapak Ibu. Ayam, Hmm? Pipa, Bu. Barang yang kita pakai. pisau, Bu. Ya, pisau. Pisau ada unsur hewannya? Tidak. Kuas mungkin ya. Kuas. Ya, ada jaket, jaket Ya, kuas kulit. itu. Betul. Sepatu, sepatu kulit, ada unsur kulitnya, ada unsur hewannya. Kemudian ada misalnya apa kuas. Nah, kuas kue, kuas bakaran. Kemungkinan ada unsur bulu hewannya. Nah, itu terkena kewajiban sertifikat halal. Jadi kalau memakai kuas, nah Bapak Ibu pakai yang sudah bersertifikat halal. Tapi kalau misalnya belum ketemu, maka boleh nanti mengecek kuasnya. Kalau misalnya tidak bau rambut, tidak ada bau bulu gitu ya, itu berarti dari sintetis atau nilon itu sudah aman gitu ya, aman untuk digunakan. Nah, terkait ini juga demikian, barang apa yang tidak mengandung unsur hewan atau yang tidak berasal dari hewan, nah itu tidak terkena kewajiban sertifikat halal. Contoh misalnya panci murni dari besi, wajan yang murni dari aluminium, ya, sendok yang murni dari stainless itu
tidak terkena kewajiban sertifikat halal karena tidak mengandung unsur hewan. Kemudian produk tadi kan ada kategori barang, ada kategori jasa. Nah, jasa di sini itu ada yang diatur yang terkena kewajiban sertifikat halal. Mulai pertama jasa sembelihan, jasa penyembelihan. Karena yang disembelih di RPH, rumah potong hewan atau rumah potong unggas itu adalah hewan orang lain. Jadi hanya menjual jasa saja. Nah, maka disebut jasa penyembelihan. Kemudian ada jasa pengolahan, jasa penyimpanan, jasa pengemasan, jasa pendistribusian, jasa penjualan, dan jasa penyajian. Namun untuk jasa yang diatur di sini itu tidak semua eh, bidang gitu ya, tapi yang terkait makanan, minuman, obat, dan kosmetik saja. Bidang jasa distribusi misalnya ya, untuk bidang jasa distribusi. Jadi kalau misalnya ada logistik atau jasa pendistribusian, kalau mereka mendistribusikan misalnya hanya mebeler saja atau hanya misalnya bahan bangunan saja, semen saja, maka karena tidak terkait makanan, minuman, obat, dan kosmetik, tidak terkena kewajiban sertifikat halal. Tapi kalau mereka kemudian mengangkut, ya, mengangkut barang-barang lotion, shampoo, sabun, apalagi makanan, minuman, lotion, shampoo, sabun karena hubungannya dengan kosmetik, kemudian mengangkut juga jamu karena ada hubungannya dengan obat, maka mereka harus mendaftarkan sertifikat halal dari jasa distribusinya. Gitu ya, seperti itu. Oke, sekarang bagian yang ketiga yaitu istilah dan definisi. Nah, Bapak Ibu, ini ada regulasi, memang ya, regulasi terkait SJPH, yaitu di Kepkaban 20 tahun 2023. Nah, di bagian awal regulasi tersebut ada bagian istilah dan definisi. Dan ini penting karena kita baca dan kita pahami supaya kita bisa memahami terkait aturan yang diatur dalam keputusan Kepala BPJPH nomor 20 tahun 2023. Ini nanti akan di-share oleh Bu Ayi ya untuk regulasinya. Nanti Bapak Ibu saya sarankan untuk mendownload untuk Kepkaban 20 tahun 2023. Ya. Ini adalah keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal nomor 20 tahun 2023. Ini yang mengatur tentang kriteria sistem jaminan produk halal. Bapak Ibu nanti harus download ini. Singkat aja ini, jelas sekali Bapak Ibu karena hanya 17 halaman. Nah, di sini ada namanya istilah dan definisi. Ya, ada istilah dan definisi. Nah, seperti ini ya, najis itu apa, alkohol itu apa. Bapak Ibu harus baca ini supaya bisa memahami terkait aturan yang diatur dalam kriteria jaminan produk halal. Sistem jaminan produk halal yang sesuai dengan Kepkaban 20 tahun 2023. Gitu ya. Ini di-download nanti Bapak Ibu untuk dibuat bahan bacaan. Ada yang ini belum ditutup mikrofonnya kayaknya ya. Nah, coba diperiksa mikrofonnya Bapak Ibu. Nah, ini ada beberapa istilah dan definisi nanti dibaca kembali ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk ke kriteria atau bagian azas. Azas sistem jaminan produk halal itu ada 7, yaitu yang pertama perlindungan. Dalam hal ini, penjaminan produk halal itu tujuannya adalah melindungi masyarakat Muslim dari mengkonsumsi atau menggunakan produk yang tidak halal. Jadi negara hadir untuk melindungi kita semua, jangan sampai kita mengkonsumsi atau menggunakan produk yang tidak halal. Kemudian azas keadilan bahwa dalam penyelenggaraan jaminan produk halal ini Bapak Ibu itu harus mencerminkan keadilan secara proporsional. Jadi tidak ada diskriminasi gitu ya dalam penerapannya untuk SJPH. Untuk semua warga negara Indonesia sama. Kemudian ada azas ketiga yaitu kepastian hukum, di mana dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, Bapak Ibu itu harus memberikan kepastian hukum mengenai kehalalan produk. Dan ini kemudian akan dibuktikan dengan adanya sertifikat halal. Jadi sertifikat halal itu merupakan jaminan bahwa produk itu sudah halal dan ini berkekuatan hukum, gitu ya. Nah, kemudian ada asas yang keempat yaitu akuntabilitas dan transparansi. Harus diperhatikan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Tak penyelenggaraan kira ya jaminan produk mung halal, Bapak Ibu, itu harus dapat
dipertanggungjawabkan, harus secara transparan. Dipertanggungjawabkannya kepada siapa? Ke masyarakat, gitu ya, ke masyarakat konsumen atau masyarakat yang ada di Indonesia semuanya, gitu ya. Jadi harus akuntabel dan transparan. Kemudian ada asas berikutnya namanya efektivitas dan efisiensi. Jadi Bapak Ibu dalam penyelenggaraan jaminan produk halal itu harus dilakukan dengan berorientasi tujuan yang tepat guna dan berdaya guna, serta minimalkan penggunaan sumber daya. Jadi harus dilakukan dengan cara yang cepat, sederhana, biayanya ringan dan terjangkau. Dalam hal ini dalam penerapan SJPH di SPG jangan sampai sebelum melaksanakan SJPH kok enak gitu ya, kok efektif pekerjaannya. Begitu menerapkan SJPH kok jadi ribet. Nah, jadi jangan sampai memilih metode-metode pelaksanaan yang ribet, harus dibuat sederhana, harus dibuat efektif gitu ya. Dan jangan sampai biayanya menelan biaya yang terlalu besar. Jadi harus efektif, dibuat eh, apa namanya, seefisien mungkin ketika menerapkan SJPH. Jangan menjadi beban dan menjadi tambah ribet. Kemudian ada asas berikutnya dari profesionalitas. Jadi Bapak Ibu ada 3 profesi di bidang halal, ya. Yaitu yang pertama adalah ada namanya juleha atau juru sembelih halal. Nah, kalau juleha itu pakai jilbab cantik gitu ya, itu juleha. Tapi kalau juleha itu adalah juru sembelih halal, biasanya bekerjanya di RPH atau RPU. Kemudian ada profesi penyelia halal, Bapak Ibu, yang bekerja di pelaku usaha ya, yang bertanggung jawab terhadap proses produk halal di SPPG atau di perusahaan. Kemudian ada namanya profesi auditor halal. Nah, untuk ketiga profesi ini harus mengutamakan keahlian ya, Bapak Ibu. Makanya setiap latihan harus berdasarkan kurikulumnya SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Jadi harus berdasarkan kompetensi dan harus berdasar pekerjaannya kode etik. Integritas Bapak Ibu dipertaruhkan di sini. Jadi kalau misalnya nanti ini kan sertifikat halal sudah tetap berlaku ya, tidak ada masa berlakunya. Kecuali jika ada perubahan bahan atau ada perubahan proses. Jadi kalau misalnya ada perubahan bahan ataupun proses atau keduanya, maka Bapak Ibu harus melaporkan. Karena apa? Karena sertifikat halalnya sudah tidak bisa berlaku lagi. Gitu ya, harus dilaporkan ke BPJPH jika ada perubahan. Kemudian asas yang terakhir yaitu nilai tambah dan daya saing. Jadi kita sudah tahu bersama ya Bapak Ibu sudah banyak produk yang dari luar negeri yang kemudian dipasarkan di Indonesia yang sudah bersertifikat halal. Jangan sampai produk kita yang sejenis ini kalah bersaing, artinya konsumen dalam negeri itu lebih memilih produk luar negeri tersebut karena alasan sudah bersertifikat halal. Ya, jadi kita jangan sampai kalah saingan. Nah, ini kita sampai ke bagian yang inti, yaitu bagian 5. Kriteria. Jadi ada 5 kriteria yang ini harus diterapkan di SPPG atau di perusahaan. Di SPPG Bapak Ibu ini ada 5 kriteria yang harus diterapkan. Dan inilah yang nanti akan diaudit oleh auditor halal dari LPH atau Lembaga Pemeriksa Halal. Ketika proses audit, auditor halal akan memverifikasi implementasi penerapan 5 kriteria SJPH di SPPG Bapak Ibu. Jadi kelima ini harus diperhatikan dan harus diterapkan. Itu ya Bapak Ibu ya. 5 seperti rukun Islam. 5 seperti Pancasila. Lima lagi apa kira-kira Bapak Ibu? Yang jumlahnya ada 5. Supaya bisa lebih mengingat aja ini saya. Rukun Islam. Pancasila, Bu. Pancasila. Sholat wajib ya, 5 waktu. Iya. Lagu Bu, lagu balonku ada 5 Bu. Iya betul, balonku ada 5. 5. Belum letus Jari ya? tangan, Bu. Iya. Jari tangan. Dari tangan kita ada 5, betul. Banyak yang 5 ya. Jadi kriteria SJPH pun ada 5. Dan nggak boleh meletus ya. Harus semuanya ini diterapkan. Apa itu? Kriteria 1, komitmen dan tanggung jawab. Kriteria 2 itu adalah bahan.
Kriteria yang ketiga adalah proses produk halal. Kriteria yang keempat adalah produk. Dan kriteria yang kelima pemantauan dan evaluasi. Ini saya biasanya kalau menghafal ini kan susah, ini sudah faktor usia ya. Banyak yang dipikir. Jadi ketika saya ingin memahami 5 kriteria ini jangan sampai ada yang putus satu, maka saya pahamkan pada diri saya. Kalau ingin melaksanakan sesuatu pasti harus ada janji atau komitmen. Betul ya? Mau menikah, calon suami harus berkomitmen kepada calon istri. Begitu juga ini. Kalau SPPG akan menerapkan SJPH, maka harus ada komitmen dulu nih dan disertai dengan tanggung jawab oleh pelaku usahanya. Oh, saya berkomitmen, gitu ya, untuk melaksanakan SJPH. Itu yang pertama yang harus dilakukan. Yang kedua, maka ketika akan memproduksi sesuatu harus menyediakan bahan. Ada kriteria yang kedua bahan. Setelah ada bahan, bahan itu akan diapakan? Proses ya. Maka ada kriteria yang ketiga namanya proses produk halal. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh dilakukan itu diatur di kriteria yang ketiga, proses produk halal atau yang kita singkat dengan PPH. Kemudian ada kriteria yang keempat, setelah bahan ini ada diproses maka akan jadi produk. Nah, kriteria yang keempat ini adalah produk. Bagaimana produknya, seperti apa itu ada diatur di kriteria produk. Nah, setelah itu supaya sistem ini berjalan dengan baik, supaya sistem ini ada pengembangan, ada penyempurnaan dalam pelaksanaan, maka harus ada kriteria yang kelima, penutup, yaitu kriteria pemantauan dan evaluasi, gitu ya. Nah, ini yang akan diverifikasi oleh auditor nanti ketika proses sertifikasi halal, ketika proses audit di SPPG Bapak Ibu. Semuanya harus diterapkan. Oke, kita bahas satu persatu. Bentar saya lihat. Ya, silakan yang mau ke belakang, ke kamar mandi. Nanti kalau pertanyaan bisa tulis di kolom chat atau nanti raise hand dulu ya. Raise hand itu ada di sini, di reaction. Nah, di bawah itu ada reaction. Bisa nanti klik angkat tangan. Nah, ini ada kriteria satu, Bapak Ibu, kita bahas dulu komitmen dan tanggung jawab. Apa sih itu komitmen dan tanggung jawab? Komitmen dan tanggung jawab adalah pernyataan tertulis ya dari pelaku usaha. Jadi pernyataan ini tidak hanya asal omon-omon saja, tapi harus ditulis. Oleh siapa? Oleh pelaku usahanya. Jadi pelaku usaha harus menandatangani atau mensetujui ya, pernyataan tersebut. Apa isinya? Yaitu isinya bahwa pelaku usaha akan menerapkan dan mengembangkan kriteria SJPH secara konsisten dan berkesinambungan. Serta pelaku usaha itu menyatakan bertanggung jawab untuk bisa meminimalkan, menghilangkan segala sesuatu yang tidak halal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, untuk kriteria satu ini, Bapak Ibu, ada 3 hal yang harus diperhatikan, Bapak Ibu, dan harus diimplementasikan. Ada 3 unsur. Unsurnya ini apa aja? Unsurnya adalah yang pertama namanya kebijakan halal. Yang kedua namanya unsur tanggung jawab pelaku usaha. Yang ketiga unsur pembinaan sumber daya manusia. 3 unsur inilah yang harus Bapak Ibu terapkan nanti di SWPG. Apa itu kebijakan halal? Yang pertama ya, kebijakan halal ini merupakan pernyataan tertulis, jadi harus formal. Jadi tidak boleh informal, tidak hanya asal omon-omon, tapi harus ditulis dalam pernyataan yang tertulis. Yang isinya adalah mencakup komitmen dari pelaku usaha. Pelaku usaha di sini adalah top manajemen ya. Top manajemen di SWPG itu siapa? Yaitu yang harus berkomitmen dan harus menuliskan kebijakan halal. Isinya adalah satu, hanya menggunakan bahan yang halal. Kedua, pelaku usaha berkomitmen untuk memproses secara halal. Yang ketiga, pelaku usaha berkomitmen untuk menghasilkan produk yang halal. Ya, jadi untuk kebijakan halal ini melekat pada pelaku usaha atau top manajemen, bahwa pelaku usaha menyediakan sumber daya itu ya, apa nama implementasinya sumber daya baik itu manusia dan sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan proses produk halal. Kemudian pelaku usaha juga harus mematuhi peraturan perundangan terkait penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia. Kemudian juga harus konsisten
melaksanakan kebijakan halal ini. Nah, kebijakan halal ini Bapak Ibu, ini teknis ya. Untuk teknisnya, kebijakan halal ini harus ditulis, betul ya. Nanti ada template terkait kebijakan halal yang bisa Bapak Ibu pakai. Nanti ada di manual SJPH. Itu bisa dipakai, diadopsi untuk narasinya, kemudian ditetapkan, artinya disetujui dan ditandatangani oleh pelaku usaha, top manajemen di SWPG. Kemudian yang berikutnya, apa yang harus dilakukan? Kebijakan halal ini harus dipahami dan diterapkan kepada seluruh personil SWPG. Disosialisasikan karena harus dipahami dan diterapkan maka harus sosialisasi ya Bapak Ibu. Harus disosialisasikan, dikomunikasikan kebijakan hal ini kepada seluruh pihak yang terkait, baik itu pihak internal maupun eksternal. Nah, kalau sosialisasi kepada pihak internal pada siapa? Internal SPPG? Seluruh relawan SPPG. Betul, betul Pak. Jadi harus ke seluruh relawan SPPG. Harus mendapatkan sosialisasi kebijakan halal supaya seluruh relawan itu paham. Oh, SPPG saya sudah menerapkan kebijakan halal, jadi saya harus juga mendukung gitu ya. Jangan sampai membawa bahan yang atau produk yang tidak halal ke SPPG nanti bisa mengkontaminasi, gitu kan ya. Menjaga higienitasnya seperti itu, menjaga higienitas saya, kebersihan saya. Nah, kemudian ada sosialisasi kepada pihak eksternal. Kira-kira kepada siapa Supplier, sosialisasinya? supplier bahan, Ibu. Supplier bahan, betul, vendor, atau penerima manfaat, guru, karena guru itu yang akan mendistribusikan ke murid ya, ke siswa. Nah, itu harus juga disosialisasi kebijakan halal. Nah, cara sosialisasinya bagaimana, Bu? Cara sosialisasinya Bapak Ibu bisa tentukan sendiri bagaimana caranya. Misalnya dengan melalui pelatihan internal, bisa melalui briefing karyawan, bisa melalui poster atau banner dipasang gitu ya, terpasang di SPPG Bapak Ibu. Kemudian bisa misalnya tadi ada supplier gitu ya, ada vendor yang kemudian ternyata jauh lokasinya, mungkin luar kota atau luar pulau atau mungkin luar negeri gitu ya, maka bisa melalui email. Nah, emailnya nanti itu disimpan di screenshot sebagai bukti. Karena apa? Karena nanti ketika audit dilaksanakan, audit halal oleh auditor, auditor itu tidak hanya percaya wawancara saja, metode yang dilakukan itu juga metode verifikasi dokumen, pemeriksaan dokumen. Jadi kalau misalnya ditanya, apakah sudah ada sosialisasi kebijakan halal? Sudah, Bu. Apa buktinya? Tidak bisa menunjukkan. Nah, ini juga jadi tidak akan diterima, gitu ya. Jadi harus ada eviden atau bukti dukung yang valid. Apa bukti dukung ketika dilaksanakan kegiatan sosialisasi kebijakan halal? Bapak Ibu kalau melalui pelatihan internal berarti ya harus ada daftar hadir pelatihan. Betul ya, harus ada daftar hadir pelatihan internal. Atau mungkin notulensi. Kalau melalui briefing ya ada notulensinya, atau mungkin ada dokumentasi foto kegiatan. Kalau misalnya melalui poster atau banner sosialisasi kebijakan halalnya, ya berarti sudah harus terpasang poster atau bannernya di tempat-tempat yang mudah dilihat. Gitu ya, untuk sosialisasi kebijakan halal ini bisa memadai. Jangan sampai nyempil di pojok gitu ya, kan nggak tahu ini nggak bisa tersosialisasi gitu ya. Kemudian mungkin dibuat buku saku, boleh atau mungkin kalau email sesuai tadi ya, ada yang jauh pakai email ya, berarti Bapak Ibu simpan emailnya. Kalau ada audit ya diberikan akses untuk bisa mengakses email yang sudah Bapak Ibu kirimkan kepada vendor atau supplier. Atau mungkin pakai WhatsApp boleh. Nah, WhatsApp itu juga bisa digunakan media sosial ya. Nah, kalau WhatsApp berarti WhatsApp-nya di screenshot, nanti di, disimpan sebagai bukti bahwa sudah ada sosialisasi kebijakan halal. Nah, kalau ini ada contoh ya, sosialisasi kebijakan halal, implementasi. Ini sudah dibuat, disusun. Nah, kira-kira kalau ini di sini, PT Dima ini ada temuan nggak Bapak Ibu kira-kira kalau misalnya Bapak Ibu jadi auditornya PT Dima ini? Di bagian bawah, coba diperhatikan. Apakah sudah ada tanda tangannya?
Nggak ada tanda tangan. Iya, tidak ada tanda tangan, tidak ada stempel. Nah, ini apakah bisa terjadi, Bu? Bisa terjadi. Saya mengalami sendiri, ada sebuah perusahaan, restoran gitu ya, karena mungkin buru-buru mau dilaksanakan audit halal, maka dicetak besar, kemudian di Pigora bagus, lalu lupa, belum ditandatangani. Nah, ini jadi temuan karena kebijakan halal ini kan merupakan tanggung jawab dari pelaku usaha. Jadi pelaku usaha harus tahu, harus setuju. Kalau belum ditandatangani, belum divalidasi, ya akan dipertanyakan, ini tahu nggak sih pelaku usahanya gitu ya. Top manajemennya tahu nggak sih? Tuh ya, jadi ini harus diperhatikan. Kalau yang di sebelah kanan ini hanya sekedar di print kemudian ditempel. Nah, kalau seperti ini kira-kira memadai nggak? Ada temuan nggak, Bapak Ibu? Temuannya kurang jelas, Bu. Ya, betul, Bapak. Kurang jelas, jadi harus diperhatikan ya, Bapak Ibu. Kalau ini kan tempel aja ya sudah tulisannya kecil gitu ya, kemudian mudah rusak juga. Kalau misalnya ruangannya kecil nggak masalah, tapi kalau ruangannya besar, nah ini tidak memadai, gitu ya. Nah, sekarang unsur yang kedua, tadi sudah unsur kebijakan halal, sekarang unsur tanggung jawab pelaku usaha. Kita bahas dulu. Apa ini tanggung jawab pelaku usaha? Implementasi yang harus dilakukan terkait unsur yang kedua, tanggung jawab pelaku usaha harus menjamin tersedianya sumber daya yang memadai, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya sarana prasarana untuk penyusunan, untuk penerapan dan perbaikan yang berkelanjutan dari SJPR. Jadi kalau sudah pegawainya itu disosialisasi, semua relawannya sudah bersosialisasi, tapi kemudian perlu pes kontrol nih Pak, tapi tidak disediakan. Nah itu juga jadi masalah, berarti pelaku usahanya kurang bertanggung jawab, gitu ya. Karena dalam pelaksanaan SJPH ini tidak hanya halal, tapi juga toyib ya, harus toyib, harus higienis, harus bersih. Nah, terkait tanggung jawab pelaku usaha yang kedua, yaitu menetapkan penyelia halal dan melaporkan sesuai persyaratan yang ditetapkan perundangan. Jadi, Bapak Ibu nanti sebagai penyelia halal, ini sebenarnya di sesi nanti regulasi ya akan disampaikan apa sih itu penyelia halal. Saya spill aja dulu. Penyelia halal itu apa siapa sih Bu? Penyelia halal sesuai regulasi adalah orang yang bertanggung jawab terhadap proses produk halal. Siapa yang bisa menjadi penyelia halal? Yang bisa menjadi penyelia halal adalah orang yang beragama Islam. Jadi harus ber-KTP Muslim Islam gitu ya. Kemudian yang kedua, syaratnya harus memiliki wawasan yang luas dan memahami syariat tentang kehalalan. Dan ini dibuktikan dengan mempunyai sertifikat pelatihan. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu nanti sudah lulus pelatihan ini, Bapak Ibu bisa nanti ditugaskan sebagai penyelia halal. Ditetapkan oleh pelaku usaha. Jadi harus ada secara tertulis penugasan. Harus ada SK penetapan penyelia halal. Dan nanti itu harus dilaporkan. Ketika akan pendaftaran, sertifikat halal itu akan pasti diminta. Mana upload sertifikat pelatihannya. Gitu ya. Nah, terkait penyelia halal ini, Bapak Ibu, bagi pelaku usaha yang memang SDM-nya terbatas, boleh penyelia halalnya berasal dari pelaku usaha yang bersangkutan. Jadi pelaku usaha juga menjadi penyelia halal. Tapi kan tadi ada syaratnya ya. Syaratnya itu kan harus muslim, terus harus mendapatkan atau sudah mempunyai sertifikat pelatihan. Nah, kalau misalnya pelaku usahanya ini non-muslim, nah bagaimana? Kan nggak bisa gitu ya. Atau sudah tua gitu ya, sudah nggak bisa ikut pelatihan lagi, maka bisa dilakukan kerjasama dengan pihak lain. Pihak lain itu siapa? Pihak lain itu adalah organisasi kemasyarakatan atau instansi pemerintah ya, dinas terkait, badan usaha, konsultan atau perguruan tinggi, dosen yang akan menjadi penyelia halal. Tapi usahanya harus usaha yang mikro kecil, gitu ya. Skala usaha untuk yang mikro kecil saja. Dan untuk penetapan, SK penetapan dan surat tugasnya bukan dari perguruan tingginya, bukan dari dinasnya, tapi dari pelaku usaha. Tetap kalau di SPPG berarti top manajemen SPPG, kepala SPPG-nya itu yang harus membuat atau menandatangani SK penetapannya, gitu ya.
Nah, selain menetapkan penyelih halal, Bapak Ibu, tanggung jawab pelaku usaha itu juga harus menetapkan tim manajemen halal. Ada namanya tim manajemen halal. Siapa ini? Tim ini adalah melibatkan seluruh pihak yang terkait penerapan SJPH. Jadi misalnya kalau di SPG berarti ya ada perwakilan dari misalnya ahli gizinya, kemudian jadi tim penyelia halal gitu ya, tim manajemen halal, maaf, kemudian mungkin chefnya atau eh, korlapnya dan seterusnya ya, itu bisa menjadi tim manajemen halal dan harus ada ya, harus ada SK-nya. Kemudian ada unsur pembinaan sumber daya manusia. Pembinaan sumber daya manusia ini berupa apa? Jadi ketika melaksanakan SJPH, semua harus dipastikan SDM-nya itu paham, gitu ya, mengerti terkait penerapan SJPH di SWPG. Oleh karena itu perlu adanya pembinaan melalui pelatihan atau peningkatan kompetensi di bidang halal. Pembinaan SDM ini ada dua jenis ya, terkait pelatihan eksternal dan pelatihan internal. Pelatihan eksternal itu apa? Pelatihan yang dilaksanakan oleh pihak lain di luar SWPG. Ini ketentuannya bisa dilaksanakan oleh BPJPH, bisa dilaksanakan oleh perguruan tinggi, atau bisa dilaksanakan oleh lembaga pelatihan yang sudah terakreditasi, seperti Halal Institute. Jadi Bapak Ibu untuk eksternal ini pelaku usaha itu bisa mengikutkan penyelia halalnya atau anggota dari tim manajemen halalnya untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak luar. Tadi ya bisa oleh BPJPH, bisa oleh perguruan tinggi atau lembaga pelatihan yang sudah diakui BPJPH. Nah, kemudian ada namanya pelatihan internal. Apa pelatihan internal itu? Pelatihan internal halal itu adalah pelatihan yang dilaksanakan oleh perusahaan sendiri. Jadi ini disesuaikan dengan kebutuhan penerapan SJPH. Kalau di SWPG, kebutuhan SJPH-nya seperti apa, penerapan SJPH-nya seperti apa? Ini nanti pelatihannya disesuaikan. Siapa yang akan menjadi trainer internal? Trainer internal adalah personil yang sudah kompeten. Nah, untuk pelatihan internal ini nanti Bapak Ibu setelah lulus dari pelatihan dinyatakan kompeten, maka bisa menjadi trainer internal ya dari pelatihan halal internal SCPG. Bu, saya kok nggak pede ya Bu untuk menyampaikan materi gitu ya pada saat pelatihan internal. Bolehkah saya mengundang narasumber dari luar? Boleh. Ya, boleh saja dibantu narasumber dari luar. Tapi pelatihan internal ini adalah pelatihan yang diselenggarakan oleh SPPG sendiri untuk pihak internal. Nah, jangan sampai lupa bahwa pada saat pelatihan internal ini ada evaluasi. Jadi ada post-testnya ya Bapak Ibu. Untuk bisa mengetahui apakah pelatihan yang diselenggarakan yang kita laksanakan itu sudah mencapai target atau tujuannya sudah tercapai. Apa tujuannya? Tujuannya ya peningkatan pengetahuan dari peserta pelatihan, kan gitu. Nah, kalau ada post-test ya berarti post-testnya harus standarnya misalnya nilainya 70. Ya. Bisa dengan multiple choice atau essay soalnya, tapi yang jelas harus ada evaluasi, gitu ya. Nah, ini ada alumni pelatihan yang lupa ketika dijelaskan ini. Jadi ketika sudah lulus tanya ke saya, Bu, sudah diaudit nih saya, Bu, oleh auditor. Ada beberapa temuan, Bu, dan ternyata sudah saya penuhi nih temuannya, apa, sudah saya perbaiki. Nah, tapi ada satu Bu yang saya bingung nih saya harus ngapain. Ternyata sudah di foto apa tulisannya. Pelatihan internal belum dievaluasi. Gitu ya, belum ada evaluasi pelatihan internal. Jadi lupa kalau ada slide ini. Jadi harusnya ketika melaksanakan pelatihan internal juga dilaksanakan evaluasi atau post test. Dia untuk mendukung bahwa kita bisa yakin, oh pelatihan ini sudah mencapai tujuan atau targetnya sudah tercapai. Gitu ya, bahwa ada peningkatan pengetahuan dari peserta pelatihannya. Nah, bukti-bukti pelaksanaannya jangan lupa Bapak Ibu disimpan. Karena ini nanti bisa menjadi bukti dukung ketika proses audit halal. Akan ditanyakan. Kalau pelatihan berarti ada daftar hadir pelatihan ya, pasti ya. Nah, ini disimpan. Kemudian kalau pelatihan pasti ada materi pelatihan. Nah, materi pelatihan disimpan, lembar postes disimpan, dokumentasi foto kegiatan, sertifikat pelatihannya. Nah, ini juga harus disimpan sebagai bukti dukung eviden sudah dilaksanakan pembinaan sumber daya manusia berupa pelatihan internal dan juga pelatihan eksternal. Oke. Nah, sekarang terkait kriteria bahan.
Kriteria bahan, bahan itu apa sih? Bahan itu adalah unsur yang digunakan atau yang untuk bisa menghasilkan produk ya. Jadi yang digunakan untuk membuat atau untuk menghasilkan produk. Nah, untuk bahan ini Bapak Ibu ada cakupan bahannya, tidak hanya bahan baku, bahan tambahan atau bahan penolong. Tapi bahan yang kita gunakan semuanya harus dimasukkan dalam daftar bahan. Ini kayaknya ada yang bocor ini. Maaf ya. Dicek coba Bapak Ibu mikrofonnya masing-masing. Nah, supaya tidak mengganggu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, cakupan bahan ini Bapak Ibu adalah terdiri dari bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong. Kemudian bahan kemasan itu juga masuk bahan. Jadi kalau Bapak Ibu nanti menggunakan kemasan apa ini misalnya timbol atau mungkin apa food tray ya, ompreng itu juga masuk kemasan. Karena kemasan ini yang dimasukkan dalam daftar bahan adalah kemasan yang berkontak langsung dengan bahan maupun produk gitu ya. Kemudian bahan pelumas. Kalau ada pelumas, grease, sanitizer, kalau menggunakan sanitizer juga masuk dalam cakupan bahan. Kemudian bahan penolong pencucian. Nah, ini penting nih ya. Saya biasanya suka lupa ini. Cleaning agent artinya sabun yang digunakan untuk mencuci atau membersihkan fasilitas peralatan yang digunakan SPG. Sabunnya harus berstandar halal. Kemudian media untuk validasi hasil pencucian fasilitas. Misalnya ada SPG yang kemudian menerapkan atau melaksanakan kegiatan validasi hasil pencucian fasilitas. Misalnya pakai metode swab ya. Di swab peralatan sudah dicuci, di swab. Nah, ini media swabnya misalnya NaCl atau yang lainnya itu yang masuk sebagai cakupan bahan. Jadi Bapak Ibu nanti akan mengumpulkan semua bahan yang digunakan di SCPG, kemudian kategorikan. Apakah ini bahan baku, bahan tambahan, atau penolong. Nah, untuk pengkategorian bahan baku, tambahan, dan penolong ini, lihat persentase yang digunakan. Jadi kalau misalnya jadi bahan baku, artinya ini memiliki persentase terbesar. Jadi yang paling banyak digunakan itu termasuk bahan baku. Kalau bahan tambahan itu pemakaiannya lebih sedikit, relatif lebih sedikit gitu ya. Kalau termasuk bahan penolong biasanya hanya bersifat sebagai pelengkap saja. Jadi hanya membantu dalam proses produksi supaya hasilnya menjadi lebih baik, itu masuk bahan penolong. Contoh misalnya eh, pembuatan bakso. Bakso sapi. Nah, daging sapi itu masuk bahan baku. Tepung tapioka, gula garam, MSG itu masuk bahan tambahan. Nah, yang menjadi bahan penolong mungkin es batu gitu ya. Es batu karena hanya sifatnya untuk mengenyalkan gitu. Nah, Bapak Ibu untuk asal bahan, nah bahan itu bisa dari tumbuhan kan ya, bisa dari tumbuhan atau bisa kita kenal istilahnya nabati gitu ya. Nah, ini kalau dari tumbuhan atau nabati, titik kritis kehalalannya kita lihat dulu kalau bahan nabati ini apakah ada proses sebelumnya dan apakah ada bahan tambahan yang ditambahkan. Ya, itu harus kita perhatikan. Titik kritisnya ada di situ. Nah, kalau hewani berasal dari hewan, titik kritisnya ada dua. Yang pertama kita lihat nih dagingnya. Daging ini berasal dari daging apa? Daging hewan haram atau daging hewan yang halal. Kalau daging hewan haram, nah maka tidak boleh digunakan, gitu ya. Kalau misalnya daging hewannya sudah halal, ayam, sapi, dan seterusnya. Nah, ini kita pastikan apakah memang sudah disembelih secara syariat Islam, yaitu terpotong membaca asma Allah ya ketika menyembelih, kemudian em, setelah itu dilihat terpotong tiga salurannya, saluran nafas, saluran makan, dan saluran darahnya, dua saluran darahnya udah terpotong dengan sempurna. Jadi kalau ada ayam cuman ditusuk aja, nah itu harus kita sanksikan. Ini cara pemotongannya nggak sesuai syariat Islam. Kalau tidak sesuai syariat Islam, itu meskipun ayam, tapi itu tergolong bangkai. Bangkai itu haram hukumnya ya, najis mutawasito. Kemudian mikroorganisme pada dasarnya halal yang kita perlu perhatikan adalah bahan dari mikroba itu media pertumbuhannya itu bagaimana, halal ataukah tidak. Nah, sekarang terkait kategori bahan. Nah, ini penting. Fokus di sini Bapak Ibu. Nanti pertanyaan setelah bahan ya. Oke, bahan ada dua. Bahan ada dua kategori.
Yaitu yang pertama, bahan yang wajib bersertifikat halal. Saya ulangi, bahan yang wajib bersertifikat halal. Bahan yang wajib bersertifikat halal sudah diatur, yaitu di KMA atau Keputusan Menteri Agama nomor 748 tahun 2021, dan yang terbaru adalah KMA 944 tahun 2024. Jika Bapak Ibu menggunakan bahan ini, maka Bapak Ibu wajib menggunakan bahan yang sudah bersertifikat halal. Oke, jadi ini bahan kritis nih, bahan yang wajib bersertifikat halal. Kemudian kategori bahan yang kedua, yaitu bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Saya ulangi, bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal atau yang kita kenal istilahnya dengan positive list, daftar positif ya. Positive list ini ada di mana aturannya? Ada di daftar KMA 1360 tahun 2021. Jadi, jika Bapak Ibu menggunakan bahan yang merupakan positive list, bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal, tidak perlu repot-repot cari bahan yang sudah ada sertifikat halalnya. Untuk lebih mudahnya, ini bahan positive list itu tadi ya bahan nabati, tidak ada proses pengolahan sebelumnya dan tidak ada bahan tambahan yang mungkin ditambahkan. Nih, saya mau tanya, kalau bawang putih segar, kira-kira positif list atau bahan kritis? Positif Positif. list. Positif list. Kalau kita pakai bawang putih bubuk, Tidak ada tambahan, Bu. ya, jadi harus bersertifikat Sertifikat halal. halal. Oke ya. Sekarang merica butir, Sebutir positif list. positif list. Kalau kita pakai merica butir, ya bubuk misalnya desaku, harus Ada Sudah ada sertifikat bahan halal. sertifikat halal. Telur mentah, ini apa nih? Telur. Positif list. Positif list. Kalau telurnya sudah diasin, telur asin, ada bahan tambahan. iya harus Bukan bersertifikat halal halal. untuk Karena garamnya. kita nggak ngerti kan, ini bahan tambahannya apa nih? Sudah halal belum? Bagaimana fasilitas yang dipakai? Gitu ya. Ketika membuat telur ayam, telur asin. Kalau buah segar, Positif list. sayuran, Sayuran positif. ya. Kalau beras, Beras sertifikat halal. oke, betul Pak, sertifikat halal. Ya, ini saya stop share dulu. Ini nanti akan di share oleh Bu Ayi ya untuk KMA-nya. Jadi Bapak Ibu untuk konfirmasi kita, kalau misalnya ada bahannya terus kita ragu-ragu, ini harus bersertifikat halal atau positif list nih. Ini Bapak Ibu bisa lihat di KMA 348 tahun 2021 yang mengatur tentang jenis produk yang wajib bersertifikat halal. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan bahan yang memang ada di dalam KMA 748 ini, maka wajib milih yang bersertifikat halal. Misalnya nih, oh SPPG pakai susu pasteurisasi. Nah, ini ada di 748 ya, harus pilih yang sudah bersertifikat halal valid gitu ya. Dan juga yang lainnya. Ini bahan-bahan kimia juga masuk di sini. Kemudian ada KMA 944 2024 yang mengatur perubahan atas KMA 748 yang tadi 2021. Bu, kenapa kok masih pakai yang lama? Kan gitu pertanyaannya. Kan sudah ada nih KMA yang baru 944. Nah, ini kayak misal susu cair kalau di sini ada definisinya Bapak Ibu, lebih enak. Ternyata Bapak Ibu, kita tetap mengacu pada yang lama itu untuk produk yang non makanan minuman. Jadi kalau yang eh, makanan minuman itu kita konfirmasinya ke 944 tahun 2024. Tapi kalau sudah produk ini adalah non makanan minuman, kita masih mengacu di KMA yang lama. Misalnya untuk barang binaan, untuk bahan-bahan kimia dan seterusnya. Gitu ya. Untuk jasa itu kita masuk masih kita pakai yang KMA yang lama KMA 748 tahun 2021. Nah, ini saya perlihatkan untuk KMA 1360 tahun 2021 yaitu tentang bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Jadi kalau misalnya menggunakan bahan yang ada di KMA 1360, Bapak Ibu nggak perlu repot-repot cari sertifikat halal dari bahan tersebut. Misalnya telur segar nggak mungkin ada Bapak Ibu sertifikat halalnya. Karena apa? Ketika diajukan sertifikat halal ke BPJPA juga akan tertolak. Karena ini bahan positif list. Jadi kita umat Muslim juga nggak boleh berlebih-lebihan kan?
Kalau sudah dikecualikan sertifikat halal ya nggak perlu diajukan sertifikat halalnya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya memakai kelapa murni, nah ini masuk nih. Nah, berarti masuk KMA 1360, jadi nggak perlu cari yang bersertifikat halal. Saya mau contohkan nih di sini. Ini kan filenya file PDF, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ini nggak perlu menghafal, tinggal di searching saja. Contoh ini kalau asam benzoat kira-kira pengawet ya, ini positif list nggak sih? Atau harus bersertifikat halal? Nah, ternyata asam benzoat, asam asetat, asam sorbat itu masuk positif list. Ini bahan-bahan pengawet gitu ya. Kalau SPG nggak boleh ya pakai pengawet. Harus fresh ya. Betul, Bu. Beras, Iya. Bu. Jadi ini sebagai bahan pengetahuan Bapak Ibu ya. Kalau pakai itu ya harus dikonfirmasi nih kalau Betul, betul. bahannya bersertifikat halal ataukah tidak. Nah, sekarang persyaratan bahan. Persyaratan bahan yang pertama, Bapak Ibu harus pastikan harus bersertifikat halal untuk semua bahannya, kecuali bahan tersebut merupakan bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal, atau yang kita kenal dengan istilahnya tadi, positive list. Ya, ada di mana? Di KMA 1360 tahun 2021. Nanti di-download ya untuk filenya. Kemudian bahan, pastikan tidak berasal dari babi dan turunannya. Jadi kalau babi tidak hanya dagingnya saja ya Bapak Ibu yang dimanfaatkan, tapi semua bagian tubuhnya. Nah, terus kemudian turunan produknya juga banyak. Nah, ada minyak babi, sudah jadi minyak, kemudian jadi misalnya gelatin ya. Gelatin bisa jadi kan dari tulang. Nah, tulangnya bisa dari tulang sapi, tulang ikan, tapi bisa jadi dari tulang babi. Kalau untuk marshmallow gitu ya perlu gelatin kan ya. Nah, itu harus diperhatikan. Kemudian darah. Nah, darah nggak boleh ya. Kalau dulu di tempat saya ada namanya Dede, Saren gitu ya kalau di Jawa Tengah. Nah, itu dari darah yang kemudian dimasak, dikukus dan digoreng, campurkan rujak. Nah, itu nggak boleh ya, itu karena najis mutawasito. Bangkai, nah bangkai jadi hewan yang matinya tidak karena disembelih sesuai syariat Islam, karena misalnya karena penyakit, kecelakaan dan seterusnya. Bagian dari tubuh manusia itu juga tidak boleh Bapak Ibu digunakan. Jadi sesuai fatwa MUI, di tubuh kita, bagian tubuh manusia itu adalah suci, tapi haram digunakan untuk produk pangan, makanan, minuman, obat, atau kosmetik. Termasuk di dalamnya misalnya ada urin. Urin manusia untuk obat itu nggak boleh. Oke. Kemudian ada Homer. Homer itu adalah minuman beralkohol yang memang tujuannya untuk bisa memabukkan. Itu tergolong Homer. Beda dengan minuman yang mengandung alkohol. Minuman yang mengandung alkohol tapi tidak untuk memabukkan. Contoh misalnya yogurt. Yogurt itu susu fermentasi ya, betul ya. Susu yang difermentasi pasti pada hasil akhirnya akan ada alkohol atau etanolnya. Nah, gitu. Kalau Homer sudah memang minuman keras nggak boleh dipakai. Tapi kalau yogurt itu masih boleh, tapi ada ketentuannya, yaitu alkohol pada produk akhirnya harus di bawah 0,5%. Gitu ya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu membuat yogurt sendiri, kemudian mau diajukan sertifikat halal, pasti nanti di produk akhirnya akan diambil sampel untuk mengetahui berapa kadar etanol atau alkohol pada produk akhirnya. Kemudian tidak boleh digunakan bahan yang tidak lazim digunakan ya, yang haram misalnya hewan yang bertaring, berkuku tajam, kemudian hewan yang dilindungi. Nah, itu juga tidak boleh digunakan. Kemudian pastikan bahwa bahan kita yang kita gunakan itu dihasilkan dari fasilitas peralatan yang halal dedicated. Apa maksudnya halal dedicated? Halal dedicated itu artinya fasilitas produksinya itu hanya digunakan untuk produk yang halal saja, tidak sharing fasilitas dengan produk yang haram, gitu ya. Kemudian tidak bercampur dengan bahan haram atau najis, pasti ini ya. Kemudian kalau berasal dari hewan, nah hewannya harus hewan yang halal. Hewan itu ada dua, Bapak Ibu. Hewan yang dari air, yang hidupnya di air itu halal, gitu ya, ikan, gitu ya. Kemudian hewan yang dari darat. Kalau bangkai ikan itu halal karena sudah disebutkan ya di Al-Quran seperti itu. Jadi yang halal itu hanya dua, bangkai
ikan dan bangkai belalang. Nah, kalau yang hewan darat bagaimana? Ya harus dipastikan disembelih sesuai syariat Islam dan harus dipastikan hewannya itu hewan halal, hewan yang boleh dimakan. Nah, untuk syarat berikutnya bahannya harus dipastikan secara keamanan dan kesehatan itu layak untuk dikonsumsi. Jadi kalau misalnya menggunakan produk sebagai bahan itu sudah pabrikan, ya pilih yang sudah ada izin edarnya, Pak Ibu BPOM dari MD dari BPOM misalnya, atau kalau industri rumah tangga ya PIRT lah ya, ada izin edar yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Kemudian terkait mikroba dan mikrobial, kalau Bapak Ibu menggunakan produk mikroba atau mikrobial, pastikan bahannya ini tidak menyebabkan infeksi atau beracun pada manusia. Kemudian pastikan media pertumbuhannya bukan yang dari unsur haram, najis mughaladzah itu ya, babi dan anjing. Kalau misalnya ada najisnya gimana Bu? Kalau ada najisnya pastikan bukan najis mughaladzah, bukan babi atau anjing. Tapi kemudian setelah itu harus dipisahkan nih dari media pertumbuhannya. Setelah dipisahkan dari media pertumbuhannya, kemudian harus dilakukan pencucian sesuai kaidah syar'i, tathhir syar'an. Jadi apa namanya, pastikan najisnya itu sudah hilang secara organoleptik gitu ya. Kemudian terkait bahan mikrobial yang kemudian ternyata bahan medianya itu suci dan halal itu boleh digunakan tanpa ada pemisahan, tanpa ada proses pencucian itu dibolehkan karena medianya sudah suci dan halal. Kalau bahan mikrobial itu digunakan untuk membuat produk rekayasa genetika, bagaimana? Ya harus dipastikan pada proses rekayasa genetikanya tidak boleh disisipi gen yang berasal dari babi atau manusia. Pencucian secara kaidah syar'i gimana? Ya, ini ya Bapak Ibu ya, dicuci dengan mengalirkan air ke produk atau dengan perendaman. Tapi harus dipastikan kalau dengan perendaman pencuciannya harus menggunakan volume air yang banyak, yaitu sebanyak 2 kulah atau minimal 270 liter. Gitu ya, supaya apa? Pada saat pencucian itu sudah hilang bau, warna, rasa dari najis. Jadi harus dipastikan itu secara organoleptik najisnya sudah tidak ada. Nah, terkait alkohol atau etanol, Bapak Ibu, ini ketentuannya, ini sebagai pengetahuan Bapak Ibu ya. Kalau menggunakan alkohol yang tidak boleh itu jika alkoholnya berasal dari industri Hammer, dari industri minuman keras. Jadi pastikan kalau menggunakan alkohol itu merupakan alkohol industri, bukan produsen yang juga memproduksi minuman keras. Nanti terkontaminasi ini. Gitu ya. Jadi alkoholnya alkohol bukan dari industri Hammer. Yang boleh apa ya dari sumber lain boleh, misalnya fermentasi singkong, jagung atau molas. Kalau kemudian kalau misalnya menggunakan hasil samping industri Hammer itu boleh. Biasanya yang berbentuk padat ya, namanya brewer yeast. Brewer yeast itu ragi, biasanya untuk pengolahan makanan atau minuman. Tapi syaratnya adalah setelah dilakukan proses pencucian yang memenuhi syarat kaidah syar'i. Kemudian dilakukan reaksi lebih lanjut dengan menggunakan enzim atau mikroba. Supaya apa? Supaya menghasilkan senyawa baru. Jadi homernya hilang, minuman kerasnya, sifat-sifatnya itu hilang, sehingga kita mendapatkan senyawa yang baru. Nah, untuk yang alkohol tadi, yang dari fermentasi minuman ya, apakah itu susu, rempah, atau teh kombucha, pastikan bahwa alkoholnya kurang dari 0,5%. Atau secara medis itu tidak membahayakan. Nah, setelah itu kalau untuk kosmetik bagaimana penggunaan alkohol? Untuk kosmetik Bapak Ibu memang tidak dibatasi kadarnya, kurang dari 0,5% tidak. Tapi persyaratannya adalah alkoholnya bukan dari industri Hammer. Setelah itu selama medis tidak pemakaiannya selama secara medis tidak membahayakan. Gitu ya. Nah, kalau untuk alkohol untuk obat bagaimana? Baik, apakah itu obat cair atau non cair? Maka pastikan Bapak Ibu alkoholnya bukan dari hasil industri Hammer, itu yang pertama. Yang kedua syaratnya tidak membahayakan kesehatan. Memang tidak ada batas penggunaannya, kadarnya, tapi syaratnya adalah aman, tidak ada penyalahgunaan, kemudian sesuai dosisnya, jadi aman untuk dikonsumsi. Dan juga jangan sampai ada
unsur tujuan menggunakannya secara sengaja untuk membuat mabuk. Kalau memang digunakan secara sengaja untuk membuat mabuk, itu kategori sudah jadi khamr, sudah jadi minuman keras. Itu ya. Oke, nanti pertanyaan saya buka setelah ini. Nah, Bapak Ibu harus memiliki dokumen pendukung sertifikat halal ya dari bahannya. Kemudian harus dijamin keabsahan dari dokumen pendukungnya, masa berlaku, lembaga penerbitnya, dan seterusnya itu juga harus dijamin. Kemudian kalau memang menggunakan BPJPH, sertifikat halal yang dikeluarkan oleh BPJPH itu kan sudah berlaku selamanya ya, tidak ada masa berlaku maksudnya, kecuali jika ada perubahan bahan atau perubahan proses. Nah, Bu, kok masih disuruh melihat masa berlaku? Nah, ini jika Bapak Ibu nanti menggunakan bahan dari luar negeri atau bahan impor, yang kemudian ada sertifikat halal yang ini dikeluarkan oleh lembaga halal luar negeri. Nah, itu kalau memakai ini, Bapak Ibu, pastikan yang pertama, lembaga halal luar negerinya itu sudah harus kerjasama dengan BPJPH. Cara ngeceknya nanti di website ya ada. Kemudian setelah itu kalau memang LHLN-nya, lembaga halal luar negerinya itu sudah MRA dengan BPJPH, pastikan masih berlaku, masa berlaku sertifikat halalnya masih ada. Nah, setelah itu terkait apa namanya jenis dokumen. Ya, jenis dokumen bahan Bapak Ibu ada namanya yang pertama tadi sertifikat halal. Sertifikat halal ini harus ditetapkan atau harus dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang ya, yaitu BPJPH. Kalau dari lembaga lain tidak valid gitu ya. Kecuali nanti dari lembaga LHLN, lembaga halal luar negerinya itu pun juga harus sudah MRA Mutual Recognition Agreement dengan BPJPH. Itu baru valid. Kemudian ada namanya Certificate of Analysis. Certificate of Analysis ini adalah dokumen yang mencantumkan kandungan fisika, kimia, mikrobial. Dan ini dikeluarkan oleh lembaga laboratorium yang sudah terakreditasi. Ya, kemudian ada namanya Material Safety Data Sheet. Ini adalah lembar petunjuk yang isinya informasi tentang komposisi, apakah itu terbuat dari apa, bahan kimianya. Ini biasanya untuk bahan kimia ya, itu dikeluarkan juga oleh produsen MSDS ini. MSDS dikeluarkan oleh produsen, bukan oleh distributor atau supplier. Bapak Ibu juga bisa nanti menggunakan spesifikasi, yaitu dokumen berupa informasi produk yang menyatakan deskripsi produk, prosesnya bagaimana, kandungannya seperti apa. Dan ini juga dikeluarkan oleh produsen. Dan setelah itu ada namanya diagram alur proses produksi atau flowchart. Flowchart ini menyebutkan tahapannya apa saja sih, kemudian menggunakan bahan-bahan apa saja, itu juga harus dituliskan di flowchart. Ini dikeluarkan juga oleh produsen. Bapak Ibu bisa nanti menganalisis status kehalalannya dari flowchart-nya. Kemudian ada namanya POCV Facility Statement, surat pernyataan bebas kandungan babi. Ini juga dikeluarkan oleh produsen dan ini ada namanya kuesioner. Penggunaan dokumen pendukung lain selain sertifikat halal itu dibolehkan Bapak Ibu jika memang bahan yang Bapak Ibu gunakan itu ternyata bukan positif list ya dan juga bahannya tidak masuk di dalam KMA 748 dan KMA 944. Jadi bukan bahan yang wajib bersertifikat halal. Jadi Bapak Ibu masih dibolehkan menggunakan dokumen pendukung lain selain sertifikat halal. Yang tadi saya sebutkan itu contoh-contohnya. Nah, ini contoh dokumen pendukung bahan ya. Yang ini yang kiri itu sertifikat halal ya, gambar Garuda. Kemudian ini ada sertifikat halal dari lembaga halal luar negeri. Ini contohnya dari Ivanka, ini dari Amerika Serikat ya. Ini cek masa berlakunya. Ivanka itu sudah MRA dengan BPJPH. Kemudian ini ada dokumen pendukung bahan berupa Certificate of Analysis atau COA. COA ini harus dikeluarkan oleh laboratorium yang sudah terakreditasi dalam menganalisis produk. SNI, ISO, IC 17025 itu valid. Nah, ini ada namanya POCV Facility Statement, jadi surat pernyataan bebas babi itu dikeluarkan oleh produsen yang menyatakan bahwa yang digunakan fasilitasnya sudah halal dedicated, tidak sharing fasilitas dengan produk yang haram.
Nah, oke, Bapak Ibu, ini implementasi terkait bahan. Jadi, Bapak Ibu nanti kan akan membuat daftar bahan halal. Semua bahan dikumpulin di SPG, kemudian dituliskan namanya, mereknya apa, sertifikat halalnya berapa, kan gitu. Produsennya siapa. Nanti ketika sudah disetujui oleh BPJPH dan lembaga pemeriksa halal yang sudah mengaudit, maka itulah yang harus digunakan, gitu ya. Nah, simpan bukti-bukti pembeliannya, Bapak Ibu. Apakah itu berupa bon, nota, atau kwitansi. Nanti biasanya ketika audit, auditor halal itu akan minta bukti pembelian untuk memastikan bahwa yang Bapak Ibu gunakan itu hanya bahan yang ada di daftar bahan halal. Bu, bagaimana kalau misalnya saya menggunakan bahan baru di luar daftar bahan halal? Misalnya bahannya itu jenis yang sama tapi produsennya baru. Itu Bapak Ibu tidak boleh langsung digunakan. Caranya adalah dengan mengajukan persetujuan penggunaan bahan baru terlebih dahulu ke BPJPH dan LPH yang sudah melakukan audit. Oleh karena itu, saran saya masukkan bahan yang tidak hanya dipakai sekarang. Jadi masukkan semua bahan, semua merek bahan alternatif masukkan. Contoh, minyak goreng. Minyak goreng itu kan tidak hanya satu mereknya. Nah, itu masukkan dua atau tiga. Supaya apa? Supaya nanti mengantisipasi ketika merek tersebut misalnya langka di pasaran, misalnya merek tersebut harganya naik secara signifikan, sudah tidak diproduksi lagi, Bapak Ibu bisa menggunakan merek lain yang memang sudah didaftarkan ketika proses sertifikasi halal. Gitu ya. Termasuk menunya nanti, daftarkan semuanya. Oke, Bapak Ibu eh, harus punya pemantauan secara berkala ya terkait dokumen sertifikat halal dari bahan-bahan yang digunakan. Ini websitenya kita bisa gunakan ini untuk ngecek validitas dokumen sertifikat halal. Saya share dulu, praktek dulu ya. Nah, ini kita buka Google, ketik bpjph.halal.go.id. Ini ya, bpjph.halal.go.id. Nanti akan muncul fitur seperti ini. Nah, di sini ini ada data LHLN, ada data LPH. Ini bisa kita manfaatkan, Bapak Ibu, untuk mencari informasi. Regulasi juga ada di sini. Misalnya saya pakai kecap sedap. Apakah kecap sedap ini sudah valid sertifikat halalnya? Nah, ternyata sudah, Bapak Ibu. Saya biasanya memakai kecap manis sedap nikmat yang diproduksi oleh Multipangan Indonesia. Ya, jadi ini nomor sertifikatnya. Ini sudah valid. Website ini bisa Bapak Ibu manfaatkan jika Bapak Ibu sekarang menggunakan bahan yang belum bersertifikat halal. Minta pada suppliernya, saya minta yang merek ini, produsennya ini, karena ini sudah valid sertifikat halalnya. Atau kemudian Bapak Ibu mau cari apa bahan alternatif. Nah, itu bisa dicari di sini. Kita manfaatkan. Oke, ada pertanyaan. Ini sudah selesai untuk bahan. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada, saya lanjut ya. Apa terlalu cepat ya? Boleh open mic-nya terlalu cepat kah? Tidak, Bu. Sudah Tidak pas. ya? Enggak. Pas ya, sudah bisa Aman. diterima ya. Karena nanti Bertanya. 10.15 Bu. aman ya. Oke, Ya, Bu. Alhamdulillah. Baik. Nanti Bapak Ibu kalau misalnya ada yang bingung langsung raise hand. Tadi ada yang raise hand soalnya. Izin Sudah bertanya, Bu. terjawab mungkin ya. Ya, silakan. Satu saja ya. Iya, Bu, izin bertanya. Tadi kan dijelaskan Dari pada siapa ini? Belum disebutkan. Oh iya, izin memperkenalkan diri, Bu. Nama saya Rida Astuti. Rida ya. Iya, izin bertanya, Ibu. Tadi kan dijelaskan pada persyaratan bahan halal itu kan disebutkan bahwa darah itu tidak boleh digunakan ya, Bu. Nah, Mm-mm. itu kalau bagaimana statusnya jika untuk hati atau limpa yang biasanya itu mengandung banyak darah, Bu? Apakah tetap diperbolehkan atau ada ketentuan tertentu gitu, Bu? Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Jadi nanti ini sebenarnya pertanyaan yang cocoknya untuk Pak Yai. Nanti setelah saya kan ada Pak Yai. Ya, itu banyak sekali terkait darah ya. Atau mungkin apa namanya
darah ayam yang sudah dimasak tapi masih ada darahnya gitu ya. Itu nanti bisa dijelaskan lebih detail oleh Pak Yai. Gitu ya, Bu Rida ada fatwanya. Gitu ya, Bu Rida. Baik, Ibu. Terima kasih, Ya, Bu. ya. Baik. Eh, ada lagi pertanyaan? Ada ya? Oke, belum ada pertanyaan dari Pak Budi. Baik, saya lanjutkan ya, Bapak Ibu. Pak Sandri, silakan Pak Sandri. Ya, izin Ibu, perkenalkan saya Sandri Pratama dari Kepala SPPG Dapur Kedung Waringin, Bekasi, Bu. Iya. Izin Ibu tadi mengenai slide untuk pembahasan hewani yang harus disembelih gitu ya, Bu. Kalau dengan membaca asma Allah gitu ya. Mm-mm. Kalau tidak akan menjadi bangkai. Tetapi Ibu, saya mau sharing di dapur saya ini sering kali kejadian kita bahan bakunya kurang atau eh, ada yang beberapa yang hancur dan saya itu sering eh, berbelanja gitu beberapa kilonya di pasar yang notabene pedagang-pedagang dekat dapur ini belum ada sertifikasi halalnya, Ibu. Tapi tidak tidak setiap hari, tapi ini hanya sharing saja beberapa kejadian saya pernah eh, melakukan hal seperti itu. Nah, bagaimana kita eh, menanggapinya, Ibu? Seperti itu. Terima kasih, Ibu. Iya, jadi karena bahan ayam, bahan hewani itu sangat kritis. Jadi kalau dulu itu ada istilahnya tidak kritis, kritis dan sangat kritis. Kalau sekarang kan istilahnya ada dua kategori ya, bersertifikat halal dan positif list. Tapi kalau ayam ini karena sangat kritis, Pak, harus menjadi poin perhatian lebih. Karena apa? Kalau tidak bersertifikat halal ya jadi kita tidak bisa menjamin apakah ini penyembelihannya sesuai syariat Islam atau tidak. Jadi saran saya dihindari yang seperti itu ya Pak. Buat perencanaan yang jelas, komitmen dengan suppliernya supaya bisa menyediakan bahan sesuai spesifikasi secara tepat waktu, sesuai jumlah. Sehingga hal-hal yang seperti ini kalau misalnya terjadi kekurangan ya Bapak Ibu harus punya SOP-nya apa yang harus dilakukan. Mungkin ada supplier lain yang bisa mensuplai ketika ada supplier yang tidak bisa menyediakan sesuai jumlah. Itu Pak, karena ini bahan yang sangat kritis, Pak. Jadi perlu poin khusus gitu ya. Jangan sampai menggunakan bahan hewani, apakah itu ayam, daging, dan seterusnya, kecuali telur ya, telur segar. Itu yang tidak bersertifikat halal. Bu, supplier saya itu sudah membeli di RPH yang sudah bersertifikat halal, misalnya RPH atau RPU. Tapi saya nggak yakin. Bapak Ibu bisa minta ke suppliernya surat jalannya mana, Pak? Kalau Bapak memang benar-benar beli di RPH atau RPU yang sudah bersertifikat halal. Atau mungkin ada bukti yang lain, notaka, surat jalan, dan seterusnya. Supaya Bapak Ibu mau bisa yakin bahwa memang daging yang mereka bawa, suppliernya itu memang dibeli dari RPH atau RPU atau tempat yang sudah bersertifikat halal. Itu ya, Bapak Baik, Bu. Terima kasih Sandi. jawabannya. Baik. Oke, saya lanjutkan ya, Bapak Ibu. Bu Nur nanti di pending dulu ya. Kita lanjut ke kriteria yang ketiga, yaitu proses produk halal. Apa itu proses produk halal atau PPH? Jangan sampai eh, salah ya Bapak Ibu. PPH itu proses produk halal, bukan proses produksi halal dan juga bukan pajak penghasilan. Saya tuh sempat nanya ketika sudah lulus itu ya, apa PPH itu? PPH adalah gaji honor. Bukan itu yang dimaksud PPH di sini. PPH itu adalah proses produk halal. Apa definisinya? Definisinya adalah rangkaian kegiatan yang menjamin kehalalan produk. Jadi rangkaian kegiatan yang menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, ada 7 ya, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, bagaimana pendistribusian, penjualan, penyajian. Jadi tahapannya seperti ini. Kalau misalnya di SPPG mungkin sampai di pendistribusian ya. Pengemasan itu pemorsian mungkin ya. Pengemasan ini pemorsian. Jadi tidak ada penjualan. Nah, kenapa kok ini harus diperhatikan? Karena tadi saya sampaikan, titik kritis kehalalan produk kita tidak hanya pada bahan, tapi juga pada proses. Jadi proses produk halal kita harus perhatikan, mulai dari hulu sampai hilirnya, mulai dari penyediaan bahan sampai pendistribusian. Oke, nah ada 3 hal yang harus kita perhatikan dalam kriteria 3 ini.
proses produk halal. Satu, lokasi tempat SPG, dapur kita. Kemudian yang kedua, peralatan dan perangkat yang kita gunakan. Dan yang ketiga, barulah prosedur. Nah, untuk lokasi tempat dan alat harus dipisahkan jika ada produk yang tidak halal. Jadi ini harus terpisah, Bapak Ibu ya, tidak boleh bersama-sama digunakan bareng, sharing namanya. Kemudian karena halal itu gandengannya toyib, jadi harus dijaga kebersihan dan higienitasnya. Ya, harus dijaga kebersihan dan higienitasnya. Jangan sampai ada najis atau jangan sampai ada hewan berkeliaran dekat dengan peternakan. Nah, itu potensi kontaminasi najis, gitu ya. Harus bebas dari bahan yang tidak halal. Nah, kemudian untuk penyembelihan, nah khusus untuk penyembelihan saja ini. Itu harus dipisahkan lokasinya. Lokasi penyembelihan harus dipisahkan. Terkait tahapan proses produk halal ini, Bapak Ibu, ketentuan pemisahan alat dan tahapan antara produk yang halal, jika ada produk yang halal dan non halal, yang pertama tidak boleh menggunakan alat secara bergantian. Tuh ya. Jadi kalau misalnya ada di misalnya SPPG Bapak Ibu di tempat atau di wilayah daerah yang muslimnya ini minoritas. Nah, relawan ini banyak yang non-muslim. Jangan sampai menggunakan peralatan di SPPG. Oke, untuk mereka konsumsi misalnya bawa bekal. Jadi berikan tempat khusus gitu ya. Peralatan harus bawa sendiri, tempat pencucian peralatannya pun harus sendiri. Gitu ya. Karena kita nggak tahu ini yang dimakan ini apa halal atau tidak halal. Yang paling safe, aman ya berikan tempat khusus, nggak boleh nyampur gitu ya. Kemudian peralatannya juga harus sendiri dan juga sarana pembersihan alatnya harus berbeda, harus sendiri-sendiri. Jadi kalau misalnya peralatan habis digunakan, kan kemudian dicuci ya Bapak Ibu. Nah, pencucian peralatannya itu wastafelnya harus berbeda, tidak boleh bersama. Setelah dicuci, maka kan peralatan ini akan disimpan. Nah, persyaratan syarat untuk penyimpanan juga demikian. Pak, sarana pemeliharaannya, apa rak-raknya itu juga harus berbeda, harus sendiri-sendiri, tidak boleh sharing. Nah, tadi saya sebutkan semua tahapan harus halal gitu ya. Tapi ada pengecualian Bapak Ibu terkait pendistribusian. Pendistribusian produk halal itu secara bersama dengan produk tidak halal itu masih diperbolehkan. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Yang pertama, bukan produk segar asal hewan. Jadi yang didistribusikan itu bukan produk segar asal hewan. Tidak boleh membawa daging segar, daging sapi dan daging babi dalam satu mobil. Itu nggak boleh. Kemudian produk olahan hewan yang dibekukan, misalnya babi yang sudah dibuat bakso, di frozen, ada daging sapi dibuat nugget di frozen. Nah, ini tidak boleh dicampur dalam satu mobil. Tidak boleh didistribusikan secara bersama. Selain dari produk ini masih diperbolehkan. Jadi produk kering ya. Tapi syarat berikutnya ada lagi. Pelaku usaha harus bisa menjamin tidak terjadi kontaminasi, Bapak Ibu. Kontaminasi silang antar produk yang dibawa atau didistribusikan. Caranya bagaimana? Ya caranya berarti harus ada penandaan yang jelas, harus ada pemisahan, harus ada SOP yang detail yang bisa dilaksanakan gitu ya, yang bisa memitigasi kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi, kemudian dibuat kemasan yang berulang supaya tidak terjadi kebocoran dan seterusnya gitu ya. Nah, tadi terkait PPH, proses produk halal, kriteria yang ketiga, itu kan tadi ada lokasi, tempat, dan peralatan. Yang terakhir adalah prosedur. Nah, untuk terkait prosedur ini, Bapak Ibu, ketentuannya adalah pelaku usaha wajib memiliki dan menerapkan prosedur pelaksanaan PPH secara tertulis dan terdokumentasi. Oke, saya ulangi, harus memiliki dan menerapkan prosedur pelaksanaan proses produk halalnya secara tertulis dan terdokumentasi. Tentunya sesuai dengan ruang lingkup SJPH masing-masing. Ya, jadi setelah lulus dari pelatihan ini, Bapak Ibu inisiasi untuk membuat SOP. Bu, kalau sudah ada SOP, gimana Bu? Nah, SOP yang ada itu bisa dipakai, tapi ditambahkan klausul-klausul halal. Jadi biar nggak terlalu banyak SOP ya Bapak Ibu. Boleh diintegrasikan. Nah, SOP-nya meliputi apa saja? SOP-nya meliputi bahan, meliputi proses, meliputi produk. Kalau terkait bahan, ya mungkin
prosedur atau SOP pembelian bahan, SOP pemeriksaan kedatangan bahan, SOP penyimpanan bahannya, gitu ya. Kalau terkait proses ya berarti ada SOP proses produksi, SOP pencucian fasilitas, gitu ya. Kalau terkait produk ya berarti ada SOP ketelusuran produk. Atau kalau misalnya harus di-recall, harus ditarik, berarti ada SOP penarikan produk. SOP display produk atau pemorsian dan seterusnya. Nah, untuk setelah dibuat SOP-nya, Bapak Ibu jangan lupa disosialisasikan kepada pihak-pihak yang terkait, artinya yang melaksanakan prosedur itu. Jangan sampai SOP-nya sudah dibuat, tapi yang melaksanakan nggak tahu karena belum disosialisasi. Nah, jangan lupa harus didokumentasikan ya bukti sosialisasi prosedur yang sudah disusun. Nah, untuk PPH ini Bapak Ibu kan pada saat pelaksanaan proses pasti menggunakan peralatan. Nah, bagaimana jika peralatannya ini nanti terkontaminasi najis? Nah, ini ya, karena penyelia halal itu Islam harusnya sudah tahu najisnya, gitu ya, jenis najis dan juga cara pensuciannya. Najis itu ada 3 ya, Bapak Ibu. Najis ada 3. Ada yang tahu sebelum saya sebutkan 3 jenis najis dan jenisnya? Muhaffafa, mughalladha, mutawassito. Iya, dari siapa ini, Bu? Ismi, Bu. Ismi, oke. Betul, Bu Ismi. Jadi yang pertama mukofafa. Kalau mukofafa apa contohnya? Najis ringan. Eh, pipis anak kecil bayi sebelum umur 2 tahun. Iya, betul. Jadi laki-laki ya, laki-laki dulu. Kalau perempuan meskipun kurang dari 2 tahun, belum minum ASI, nah itu jadi najis mutawasito. Tapi kalau mukofafa itu najisnya berasal dari air kencing bayi laki-laki kurang dari Hmm? 2 tahun, hanya minum ASI. Oke, itu cara pensuciannya hanya diperciki saja dengan air. Nah, yang paling, kalau ini kan kemungkinan tidak akan terjadi ya di ruang dapur ya. Yang mungkin banyak itu adalah najis mutawasito atau najis sedang. Najis sedang ini contohnya apa kira-kira? Darah. Darah, homer, ya, kotoran. Kotorannya itu kotoran hewan, air kencing hewan, kotoran hewan, manusia, ya. Itu masuk najis mutawasito. Gitu ya. Nah, kalau peralatan kita terkena najis mutawasito, itu harus dibersihkan dengan menggunakan air yang mengalir. Nah, kalau misalnya Bu, alat saya itu terbuat dari misalnya besi atau baja. Kalau terkena najis mutawasito dan harus dibersihkan dengan air, itu rusak, Bu. Nah, ya, harus rusak, nanti akan mempengaruhi produksi. Bagaimana kalau seperti ini? Nah, jawabannya Bapak Ibu, jika demikian, maka ketentuannya adalah dapat disucikan dengan menggunakan selain air. Oke, apa itu? Ya bisa nanti mungkin pakai cuka atau enggak alkohol, pokoknya selain air. Syaratnya adalah bahan selain air ini halal. Dan yang kedua, selama bekas najisnya berupa bau, rasa, warna, secara organoleptik najisnya itu hilang. Gitu ya. Jadi mungkin di tisu dulu, baru kemudian dibersihkan dengan alkohol atau pakai tisu basah dan seterusnya. Nah, yang terakhir adalah namanya najis mughalladho atau najis berat. Nah, najis berat ini cara contohnya adalah dari unsur anjing atau babi. Kalau sudah terkontaminasi ini Bapak Ibu harus dicuci dengan air 7 kali, salah satunya dengan tanah atau debu, atau dengan menggunakan penggantinya, yaitu yang memiliki daya pembersih yang sama. Itu ketentuan sesuai KEP-KABANnya. Banyak sudah ya di online sudah banyak. Nah, kemudian pastikan peralatan tidak boleh digunakan bergantian ya Bapak Ibu antara produk babi dan non babi. Jadi najis mughalladho ini meskipun sudah melalui proses pencucian tetap tidak boleh digunakan secara bergantian. Meskipun nanti alasannya sudah disucikan Bu sesuai syariat mughalladho tidak bisa. Tetap tidak bisa diterima, harus digunakan masing-masing, tidak boleh bergantian. Nah, nanti Bapak Ibu di manual SJPH-nya nanti akan menyiapkan dokumen alur proses produksi ya. Oke, nah setelah itu kita akan ke kriteria yang keempat, yaitu produk. Apa itu kriteria produk? Nah, ketentuannya Bapak Ibu secara umum, produk yang dihasilkan oleh Bapak Ibu ya di SPPG, MBG-nya itu terbuat dari bahan yang halal, kemudian harus diproses sesuai syariat Islam, artinya menggunakan peralatan, fasilitas produksi,
kemasan, penyimpanan, dan distribusinya yang tidak terkontaminasi dengan bahan yang tidak halal, gitu ya. Pastikan produk MBG Bapak Ibu itu aman untuk dikonsumsi. Jadi kalau menggunakan bahan misalnya ada bahan tambahan pangan dan seterusnya itu yang sesuai dosisnya. Jangan sampai nanti membahayakan kesehatan. Nah, setelah itu ketika sudah menjadi produk, Bapak Ibu perlu pastikan 3 hal. Apa itu? Yang pertama bentuk produknya. Yang kedua, profil sensori atau karakteristik dari produknya. Dan yang ketiga adalah nama produk. Jadi kalau bentuk produk jangan sampai bentuknya itu menyerupai hewan babi atau anjing atau ada unsur vulgar dan pornografi. Itu tidak bisa disertifikasi Bapak Ibu. Kalaupun memang semuanya halal, bentuknya seperti ini ya harus ganti produk kalau ingin mendapatkan sertifikat halal gitu ya. Kemudian karakteristik dan profil sensori pastikan terkait ini produknya tidak memiliki apakah itu baunya, rasanya, atau aromanya yang mengarah pada produk haram. Gitu ya. Jadi misalnya ada minuman nih, minuman ini kok nggak ada khamernya tapi kok bau khamer gitu. Itu nggak bisa disertifikasi nanti. Kemudian nama dan kemasannya. Nama produknya pastikan tidak bertentangan dengan syariat Islam atau etika kepatutan berlaku di masyarakat. Untuk nama ini dan kemasan ini Bapak Ibu kita ada acuannya yaitu di SNI 99004 di tabel B1 ya, tabel B1 lampiran B1 99004 2021 tentang persyaratan umum pangan halal. Nah, di sini ya syaratnya yang pertama, tidak ada nama atau simbol kekufuran, kemaksiatan dan berkonotasi negatif. Namanya itu yang biasa-biasa saja. Kalau ada nama misalnya contoh di sini ya mie setan, mie iblis, es pocong, es gendruwo atau mungkin keripik janda genit. Nah, itu ya itu yang konotasinya negatif. Nah, itu tidak bisa digunakan. Tidak boleh, tidak akan disertifikasi. Kalau mau sertifikat halalnya terbit, ya harus ganti nama, gitu. Kemudian untuk persyaratan berikutnya, yaitu kalau menjadi produk, ya pastikan namanya tidak ada konotasi hewan yang haram atau barang yang diharamkan. Contoh barang yang diharamkan, root beer. Nah, ada nama birnya, walaupun tidak ada homernya namanya root beer. Atau es krim rasa rum, raisin rum, itu kategori Homer, Bapak Ibu. Tidak boleh digunakan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau pakai rum itu nggak bisa. Karena ini tidak halal. Nah kalau namanya saja bagaimana Bu? Ya sama saja. Secara nama produknya tidak sesuai. Jadi harus ganti nama. Jangan sampai ada nama misalnya es krim rasa rum. Nah itu ya. Kemudian bacon. Bacon itu konotasinya babi panggang. Jadi kalau misalnya ada nama beef bacon. Nah itu baconnya itu yang tidak boleh disertifikasi halal. Kemudian kalau jadi bentuknya juga demikian ya. Dipastikan tidak ada gambar bentuk babi atau anjing. Kemudian kalau jadi kemasan juga demikian, kemasannya jangan bergambar anjing atau babi sebagai fokus utama. Ini ada tabel tidak diperbolehkan dan diperbolehkan. Nanti Bapak Ibu bisa cermati di sini ya. Kalau kayak bir pletok itu kan masih ada, Bu. Iya, karena itu masih diperbolehkan menurut ketentuan ini. Itu kan minuman rempah-rempah ya, Betawi, jadi masih boleh. Karena itu sudah familiar di masyarakat. Kayak macam bakpao, bakmi, bakpia, bakwan, ada bak di situ, tapi itu sudah familiar di masyarakat dan tidak mengandung unsur haram. Roti buaya itu juga masih boleh. Ini contoh-contohnya ya, Bapak Ibu, untuk bentuk-bentuk yang tidak bisa disertifikasi halal. Nah, untuk kemasan Bapak Ibu, kalau sudah mendapatkan sertifikat halal, jadi harus dicantumkan pada kemasannya, pencantuman label halalnya harus kuat, tidak mudah lepas, gitu ya. Kemudian bisa mudah dilihat dan dibaca. Desain kemasannya jangan sampai bertentangan dengan syariat Islam, apakah itu logo, simbol, tanda, itu nggak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian bahan kemasannya juga harus tidak mengandung bahan yang tidak halal, ya, food tray-nya itu. Nah, seperti itu. Kemudian kalau ada repack atau relabel bagaimana, Bu? Apakah boleh diajukan sertifikat halal? Jawabannya boleh, tapi harus dipastikan bahwa
produk yang mau dilabel ulang atau dipak ulang itu sudah harus mendapatkan sertifikat halal BPJPH atau produknya ini adalah produk positif list, yaitu produk yang dikecualikan dari sertifikat halal. Pencantuman label ada pengecualian ya, kalau misalnya produknya terlalu kecil atau memang dikemas langsung di hadapan konsumen atau dijual secara curang. Identifikasi dan mampu telusur, Bapak Ibu harus punya pencatatan ya. Pencatatan yang jelas mulai dari awal sampai akhir, mulai dari bahan sampai produk, sampai distribusi. Karena ini merupakan jaminan bahwa sudah terjadi, sudah bisa diidentifikasi dan produk halalnya itu sudah mampu telusur. Terkait produk yang tidak sesuai kriteria halal, ini nanti akan dibahas ya di sesi besok lebih detail. Ini karena waktunya kurang 5 menit. Nah, terakhir nih ada kriteria pemantauan dan evaluasi. Nah, untuk kriteria yang kelima, apa yang harus saya lakukan, Bu? Nanti akan diperiksa oleh auditor halal nih apa? Yang pertama adalah audit internal dan kaji ulang manajemen. Audit internal adalah audit yang dilaksanakan oleh SPPG sendiri. Jadi kayak asesmen mandiri. Ini ketentuannya Bapak Ibu harus dilakukan minimal setiap 1 tahun sekali. Siapa yang akan melaksanakan audit? Auditor halal internal, yaitu personil yang sudah mengikuti pelatihan. Jadi Bapak Ibu ini akan menjadi auditor halal internal. Kemudian juga bisa melibatkan tim manajemen halalnya yang sudah mengikuti pelatihan, gitu ya. Apa yang akan dilakukan? Yang dilakukan ketika audit internal adalah memantau penerapan SJPH-nya. Bu, bolehkah kalau misalnya pada saat audit internal ada temuan? Ya boleh, tapi syaratnya harus segera dilakukan tindakan perbaikan. Nah, kalau misalnya sudah tahu kelemahannya kan lebih bagus tuh Bapak Ibu. Kalau audit dari auditor eksternal, Bapak Ibu tidak akan banyak temuan lagi karena sudah tahu kelemahannya dan sudah memperbaiki gitu ya. Nah, setelah itu, setelah audit internal ada namanya kaji ulang manajemen yang harus dilakukan 1 tahun sekali juga. Ini dilakukan untuk mengevaluasi penerapan SJPH untuk perbaikan yang berkelanjutan dari sistem yang sudah diterapkan oleh Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, jangan lupa Bapak Ibu untuk audit internal dan kaji ulang manajemen itu bukti-buktinya harus disimpan dengan baik. Apa buktinya? Daftar hadir, audit, foto pelaksanaan kegiatan, kemudian jadwal audit internal, gitu ya. Rapat kaji ulang manajemen pasti ada daftar hadirnya. Mungkin ada notulensinya, berita acara kaji ulang manajemen. Tuh ya, simpan bukti-buktinya karena nanti pada saat audit halal akan ditanyakan. Nah, jangan lupa Bapak Ibu daftar komposisi bahan dan PPH setiap 6 bulan sekali nanti dilaporkan ke BPJPH. Nah, ini bukti implementasinya, ini informasi terdokumentasi. Jadi bagian yang terakhir Bapak Ibu, jangan lupa nanti Bapak Ibu akan diminta untuk membuat manual SJPH pada saat pengajuan sertifikat halal gitu ya. Bisa nanti di entry lewat si halal. Nah, gitu. Jadi manual SJPH itu penting. Seperti kita beli elektronik kan ada manualnya ya. Nah, itu ya. Itu merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan bagaimana sih cara SPPG ini menerapkan kriteria SJPH. Gitu ya, sebagai pedoman dan sebagai panduan Bapak Ibu nanti. Ini covernya manual SJPH seperti ini. Nanti Bapak Ibu akan diajari ya, akan praktek. Nah, ini terkait alur layanan sertifikat halal, Bapak Ibu nanti akan dibahas juga ya pada saat regulasi. Ini saya spill aja. Jadi Bapak Ibu nanti SPPG akan mendaftarkan melalui si halal. Kemudian BPJPH akan memverifikasi dokumen yang sudah Bapak Ibu upload di si halal. Nanti kalau sudah sesuai akan dilanjutkan ke LPH. Jika tidak sesuai ya berarti harus diperbaiki. Nah, LPH, Lembaga Pemeriksa Halal, itu yang akan menginput biaya pemeriksaannya berapa, Bapak Ibu akan bayar berapa biayanya, nanti setelah sesuai pembayaran akan terbit namanya STTD, Surat Tanda Terima Dokumen. Nah, setelah itu LPH akan memeriksa atau menguji di tempat Bapak Ibu, di SPPG Bapak Ibu. Apa yang akan diperiksa? Yang diperiksa adalah tadi 5 kriteria SJPH, implementasinya seperti apa. Jika tidak sesuai, maka akan jadi temuan untuk implementasi kriteria ini. Ya, jadi harus sesuai. Kalau ada ketidaksesuaian, ya harus dilakukan tindakan perbaikannya terlebih dahulu.
Nanti setelah itu LPH akan melaporkan hasil auditnya ke sidang Komisi Fatwa MUI untuk penetapan fatwa. Nah, dari penetapan fatwa inilah, dasarnya inilah, maka BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal. Jadi jangan sampai keliru ya Bapak Ibu. Ketika lulus pelatihan ini ada saja yang tanya, bagaimana sertifikat halal saya? Untuk ikut pelatihan ini bukan untuk mendapatkan sertifikat halal, tapi untuk mendapatkan sertifikat pelatihan yang menjadi syarat pendaftaran sertifikasi halal. Oke ya, saya sudah jelaskan pelan-pelan nih, mudah-mudahan bisa diterima. Nah, ini 5 kriteria tadi Bapak Ibu ya yang akan diaudit oleh auditor halal dan yang harus diterapkan oleh Bapak Ibu semuanya. Komitmen dan tanggung jawab, bahan, kriteria yang ketiga proses produk halal, produk dan pemantauan evaluasi. Ya, sudah selesai. Buah durian biji selasi. Cukup sekian dan terima kasih. Ada pertanyaan? Oh, tidak ada. Baik, ini sudah 10.15. Saya waktunya pas ini ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan satu sebelum kita tutup. Sudah ya? Oke. Bu, Bapak, kalau misalnya jelas yang sudah diterima hari ini, ketik 1, jika belum jelas, ketik 2. Ada yang 2? 1, Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Berarti sudah bisa diterima ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya dan juga untuk kita semuanya. Insya Allah apa yang sudah Bapak Ibu laksanakan hari ini karena mencari ilmu adalah wajib hukumnya ya, bukan sunnah lagi tapi wajib. Insya Allah akan mendapatkan berkah, barokah dan dicatat sebagai amal ibadah. Amin ya Rabbal Alamin. Eh, Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kekurangan saya. Jika dalam penyampaian ataupun menjawab pertanyaan kurang sesuai gitu ya. Jika ada saya ada kekurangan, saya mohon maaf. Tetap semangat dan pesan saya yang terakhir, jika sudah mendapatkan sertifikat halal, ini ada yang raise hand? Bu Restu, singkat aja Bu. Masih ada waktunya Bu Ayi? Ibu Ayi ada nggak? Sudah 10.17. Boleh Oke, satu nggak apa-apa. Boleh ya satu silakan. Pak Restu, pendek saja. silakan Bu Restu. Ini, Pak Restu, Bu Dewi. oh Pak Restu, iya Pak Restu. Oh, kayaknya nggak jadi nih Pak Restu. Baik, karena waktunya sudah 10.17 ya. Mungkin Pak Restu, ini ada yang 2 orang, tapi Oke, tuliskan di kolom chat mungkin ya Bu Dewi. ya boleh Nanti Bu boleh. Dewi langsung menjawab. Tanya Bu, itu untuk label halal setelah mendapatkan sertifikat halal, apakah di tray itu dicantumkan label halalnya dan nomor label halalnya itu Bu? Kalau petunjuknya Ibu tadi kan itu harus mencantumkan label halal. Nah, apakah di tray SPPG itu harus ada label halal yang dicantumkan di situ Bu pada saat pendistribusian? Ya, pencantuman label halal itu memang di kemasan, Pak. Tapi kalau memang food tray-nya itu ketika pencantuman label halal itu nanti menyulitkan, karena kan harus dicuci terus ya, Pak. Iya. Nah, itu nanti bisa di tempat SPPG-nya. Atau nanti kalau misalnya di food tray-nya juga lebih baik, cuman metodenya yang harus dipikirkan supaya nanti labelnya tidak mudah lepas gitu. Itu Pak. Nanti Iya. di kayak misalnya jasa distribusi gitu ya, logistik itu kan juga di tempat penyediaan jasanya itu ditempelkan untuk logo halalnya. Itu ya, Pak. Kalau untuk alat transportasinya itu Bu, enggak bisa enggak Bu? Ya, bisa sih, bisa kalau misalnya ini nanti terkait label secara detail nanti bisa ditanyakan kembali ya, Pak, ke BPJPH yang akan menerangkan terkait regulasi. Iya. Di turun Bu. Ye, sami-sami. Baik, Bapak Ibu, ini tadi dari Bapak siapa saya izin untuk menuliskan? Pak Restu Redianto. Pak Restu. Baik, Pak Restu, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Baik, Bapak Ibu, karena waktunya sudah lebih ini, saya mohon maaf ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan ke narasumber berikutnya. Masih panjang sampai besok ya, Bapak Ibu. Insya Allah
bisa terjawab semuanya pertanyaan dari Bapak Ibu. Saya akhiri, Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam Baik. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, Terima kasih. makasih Ya, baik. Bu. Terima kasih.